gitu. Pokoknya buat temen-temen Eko, buat keluarga Eko, maafin ya jika Eko banyak salah, jika Eko punya salah kalau kalian gitu kan. Makanya secara tidak langsung tadi Eko juga telepon keluarga Eko gitu kan. Ya Eko ngucapin maaf lah jika Eko juga banyak salah gitu kan. Tapi Eko tetap strong, tetap kuat di mata istri Eko, karena Eko gak mau istri aku juga ngerasain down kayak Eko gitu ya. Pokoknya buat teman-teman yang lain, tetap semangat ya. Gak tau lah, aku juga bingung bener-bener dari tadi pagi setelah Eko mendapatkan telepon dari temen Eko. Bener-bener awalnya Eko tuh masa bodo amat sama virus corona ini, bener. Tapi sekarang bener-bener Eko takut sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di vlog kali ini Eko akan berbagi keresahan Eko menghadapi virus corona. Nah, semoga keresahan atau berbagi hati atau berbagi cerita Eko kali ini bisa menginspirasi kalian. So, buat kalian yang ada di tanah rantau, buat kalian yang lagi merantau, tetap semangat ya. Jangan mudah putus asa, selalu kita tebarkan ilmu kebaikan dan juga ilmu kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Yuk, kali ini langsung aja kita nikmati vlog yang semoga aja bisa menginspirasi kalian dan juga bisa membawa kalian menjadi hidup sehat dan menjadi hidup lebih semangat. Saya Eko Wibawa, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Sekali lagi, tekan tombol subscribe. Yuk, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat siang. Di edisi hari ini, tepatnya hari Senin, tanggal berapa nih? Tanggal 13 April 2020. Nah, tepatnya bulan ini atau tahun ini benar-benar ngebikin negara dimanapun lagi disibukkan dengan virus yang namanya itu virus corona. Jadi gini nih teman-teman, di sini Eko bener-bener ngerasain hal yang menakutkan. Kalau menakutkan pasti di semua negara pun atau di semua, khususnya di Indonesia seperti itu ya. Khususnya di Indonesia ini pasti di kota manapun lagi merasakan kegetiran atau enggak kepanikan tentang bahayanya virus corona. Nah, di sini Eko bukannya mau nakut-nakutin atau bukannya Eko mau ngapain. Eko di sini mau ngasih tahu nih, jujur dari dulu adanya virus corona itu Eko nggak takut atau Eko nggak pernah ngerasain cemas gitu kan. Karena jujur Eko juga belum pernah, dan semoga jangan sampai pernah gitu ya. Jangan sampai pernah ngelihat orang yang kena corona gitu. Jadi khususnya, sekali lagi di Kota Cikarang ini Eko tinggal, dan kemudian kebetulan Eko ada di perumahan gitu. Tapi kejadian ini bukan terjadi di perumahan yang Eko tinggalin, tapi kejadian ini terjadi di perumahan sebelah ya. Di sini Eko mau ngasih tahu tentang isolasi diri. Jadi kita itu tinggal di rumah, ya kan? Contohnya Eko nih, Eko mengambil contoh Eko sendiri ya, bukan orang lain. Jadi dari pihak atasan Eko menganjurkan Eko agar Eko tetap tinggal di rumah saja, jangan untuk masuk kantor gitu. Jadi tadi ini nanti saya akan menceritakan kenapa saya disuruh atasan saya tinggal di rumah. Nanti saya akan ceritakan di sini. Saya sebelum memasukin tentang masalah yang saya alamin ini, saya mau berbagi informasi ke kalian semua. Mungkin kalian semua juga udah pada tahu cara mengisolasi diri kalian itu kayak gimana. Tapi Eko mau berbagi info gitu ya. Nih, beda dengan karantina ya.
Karena kalau di sini aku mau menjabarkan isolasi mandiri dan juga karantina. Isolasi mandiri itu berbeda dengan karantina. Karena kalau karantina itu benar-benar kita udah kena virus corona plus gitu, maksudnya udah positif gitu. Jadi kita ditempatkan di tempat yang khusus, di tempat yang jauh dari kehidupan. Jadi kita itu namanya di karantina. Jadi kita nggak boleh kontak fisik sama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, sekarang posisinya Eko sekarang di sini adalah Eko sedang mengisolasi diri gitu. Jadi isolasi mandiri. Itu karena di sebelah kita atau di sekitaran kita ada yang udah statusnya PDP. Makanya kita semua takut kan kalau semakan orang udah PDP itu, benar-benar jujur kita udah takut banget. Tapi di sini kita nggak boleh takut atau nggak boleh panik, karena pemerintah menganjurkan kepada kita jangan pernah panik dan juga jangan pernah takut. Ayo lawan virus corona dengan keberanian kita. Jangan pernah memutus silaturahmi kita terhadap keluarga ataupun teman gitu. Jangan pernah menghakimi orang virus corona itu. Jangan pernah ngejauhin. Jauhilah virus corona, tapi jangan jauhi orang yang kena virus corona, seperti itu ya. Nih, jadi yang pertama itu tinggal di rumah, tidak melakukan kontak fisik terhadap orang yang ada di sekeliling kita atau orang lain. Contohnya kontak fisik seperti berjabat tangan gitu kan. Jadi sekarang kita jangan berjabat tangan. Terus kalau kita ngomong sama orang lain itu kita harus menggunakan masker gitu. Terus yang kedua, kalau kita ya jaga-jaga diri juga, kita habis megang apapun kita harus cuci tangan dengan sabun atau dengan cairan hand sanitizer gitu. Di video sebelumnya juga aku udah mengasih tahu tentang hand sanitizer itu kayak gimana. Jadi kalian bisa lihat di kolom deskripsinya cara menggunakan hand sanitizer yang baik itu kayak gimana gitu. Terus yang kedua, cara-cara yang baik untuk lingkungan kita sendiri loh ya. Ini untuk lingkungan kita sendiri, yaitu pertama, jaga jarak dengan orang lain ya minimal 1 meter gitu kan. Terus kalau kita mau berpergian atau pergi keluar, kita harus menggunakan masker. Terus yang ketiga, terapkan etika. Kalau kita bersin ya kan, kalau kita nggak menggunakan masker, kita harus tutupin bersin kita ya kan, menggunakan tisu, kalau nggak sapu tangan. Kalau kita bersin atau batuk cara penutupannya menggunakan tangan, kita bisa cuci bersih sapu tangan tersebut dengan bersih ya kan, dengan deterjen. Terus kalau kita menggunakan tisu, jangan habis bersin terus kita taruh di tempat yang mana gitu, di satu tempat. Jangan, kita langsung buang aja ke tempatnya, yaitu ke tempat sampah gitu. Itu kalau untuk lingkungan ya. Terus yang keempat, hindari pemakaian barang pribadi yang secara bersama-sama. Contoh ya, alat-alat makan, alat-alat minum. Biasanya nih orang-orang PT yang biasanya semuanya itu bareng-barengan gitu. Nah kayak gitu. Terus sabun mandi gitu. Kalau kita menggunakan sabun batangan ya harap hati-hati gitu. Sekarang mulai saat ini ya jangan pakai bersama-sama gitu. Kalau menggunakan sabun cair sih nggak masalah gitu. Terus kalau kita hendak belanja ke minimarket, kita harus menggunakan sarung tangan gitu. Jadi kalau kita belanja kemanapun gitu, kita harus menggunakan sarung tangan seperti itu. Terus yang kelima itu sering bersih-bersih tangan ya kan, dengan cara menggunakan hand sanitizer atau enggak menggunakan sabun tangan biasa. Terus semprot barang-barang atau benda-benda yang sering kita pegang. Contoh, handle pintu ya kan, kunci. Terus barang-barang elektronik seperti kulkas, di handle-nya kan ada tuh. Kita semprot dengan menggunakan cairan desinfektan. Dan itu jaga jarak minimal 1 meter.
terus menggunakan masker, terus menggunakan apa, sarung tangan, terus kalau bersin ditutupin, terus bersih-bersih, semprot dengan cairan desinfektan, dan cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Terus kalau untuk diri kita sendiri yaitu istirahat minimal 7-8 jam supaya imun atau daya tahan tubuh kita selalu kuat gitu. Ingat ya, 7-8 jam saja. Terus yang kedua, makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga ditambahin vitamin. Terus yang ketiga, hindari rokok dan juga selalu hindari alkohol. Ini yang paling penting nih, olahraga yang teratur, ya kan? Olahraga yang teratur. Jadi kalian harus tetap olahraga. Olahraga itu bisa dilakuin di dalam ruangan saja, ya kan? Jadi nggak selalu monoton kita itu harus lari-lari kemana. Lari-lari di dalam rumah pun bisa menggunakan treadmill, gitu kan? Sekarang saya mau ngasih tahu nih status di bahasa pas kita lagi kena virus corona itu ada yang pertama itu status ODP gitu kan, terus status PDP. Nah, di atas status PDP itu barusan kita yang kena coronanya plus gitu. Selamat siang teman-teman, khususnya buat keluarganya Eko, ya kan? Jujur Eko saat ini udah bingung, ya kan? Udah bingung hal apa yang harus Eko lakuin untuk supaya Eko itu nggak terbayang-bayang atau nggak berpikiran terus tentang virus corona ini, ya teman-teman. Jujur Eko ya Allah, pokoknya intinya tetap semangat, ya kan? Pokoknya intinya gini teman-teman, di sini ya Eko mohon maaf lah ya sekali lagi ya jika Eko banyak salah terhadap kalian semua gitu. Jadi sekali lagi Eko bukan nakut-nakutin, tapi benar-benar posisinya Eko setelah Eko mendapatkan masukan dari atasan Eko, setelah Eko mendapatkan masukan dari teman-teman kerja Eko, benar-benar nggak bisa diceritain di sini. Intinya Eko benar-benar takut dengan adanya kematian karena virus corona. Bener, jujur awalnya Eko yang benar-benar strong, benar-benar nggak takut dengan adanya akibat dari virus corona ini. Ya semoga aja nanti hasilnya negatif gitu ya teman-teman. Ya pokoknya intinya buat teman-teman yang ada di sekeliling Eko mohon maaf sekali lagi, bukannya Eko mau nakutin, tapi benar-benar Eko yang takut sendiri. Eko benar-benar takut sendiri, ya kan? Di sini Eko nggak sandiwara, Eko bukan sekali lagi Eko nggak nakut-nakutin buat kalian ya. Ini Eko benar-benar jujur takut sendiri gitu. Pokoknya buat teman-teman Eko, buat keluarga Eko, maafin ya jika Eko banyak salah, jika Eko punya salah kalau kalian gitu kan. Makanya secara tidak langsung tadi Eko juga telepon keluarga Eko gitu kan. Ya Eko ngucapin maaf lah jika Eko juga banyak salah gitu kan. Tapi Eko tetap strong, tetap kuat di mata istri Eko karena Eko gak mau istri Eko juga ngerasain down kayak Eko gitu ya. Pokoknya buat teman-teman yang lain tetap semangat ya. Gak tau lah, Eko juga bingung bener-bener dari tadi pagi setelah Eko mendapatkan telepon dari temen Eko. Bener-bener awalnya Eko tuh masa bodoh amat sama virus corona ini, bener. Tapi sekarang bener-bener Eko takut sendiri, serius. Ini kebetulan gak ada istri Eko, jadi Eko dari tadi pengen nangis ya kan. Tapi Eko gak kuat, Eko gak pengen ya kan istri Eko takut. Istri Eko tahu Eko tuh bener-bener lagi ngerasa bingung banget. Makanya dari tadi itu ya kayak biasa lah, Eko pulang kerja dengan muka yang senyum gitu-gitu, supaya istri saya itu nggak tahu
kalau Eko itu bener-bener takut banget, serius. Teman-teman kalau tahu ceritanya Eko, ya kan, kalau tahu ceritanya Eko itu kenapa Eko bisa jadi kayak gini, ya kan. Biasanya Eko periang gitu kan, biasanya Eko ya selengean kayak gitu, tapi bener-bener setelah mendapatkan kata-kata dari teman-teman, dari teman kerja Eko, ya kan, di sini Eko nggak nyebutin siapa yang ngomongin tentang masalah corona ini, juga atasan Eko juga cerita, ya kan, makanya atasan Eko menganjurkan Eko agar Eko tetap di rumah aja, nggak usah kerja gitu. Makanya benar ya kan, sekali lagi selalu semangat dan jangan takut dengan virus corona. Selalu semangat, sekali lagi semangat, ya kan. Banyak orang di luar sana, ya kan, di luar sana yang benar-benar lagi berjuang seperti dokter, perawat, ya kan, yang benar-benar mereka ada tuh di lingkungan orang-orang yang kena corona, tapi hanya karena pokoknya intinya sekali lagi di sini aku nggak nakut-takutin kalian, ya kan, karena bener lah udah bener-bener pusing, bener-bener nggak tahu apa yang harus Eko lakuin. Iya, yang Eko lakuin tinggal menunggu hasilnya ya, semoga aja negatif. Oke teman-teman, sekali lagi tetap semangat ya. Kalau kita lagi ngerasa down gitu, kadang air mata juga turun sendiri. Pokoknya intinya tetap semangat dan selalu bekerja keras gitu, untuk keluarga kalian, untuk istri kalian, untuk anak-anak kalian. Oke teman-teman, enjoy ya, tetap semangat walaupun kadang jujur gini ya, Eko belajar dari almarhum Ibu Eko, walaupun ibaratnya gini, walaupun Ibu Eko dulu susah banget ya, susah ya namanya, gimana ya cara ngomongnya, walaupun Ibu Eko lagi susah, tetap dalam keadaan ceria mukanya. Itulah rahasianya Eko pengen ngikutin tips dari almarhum Ibu Eko. Ya benar-benar beliau benar-benar TOP BGT banget lah, ya kan. Makanya dari itu, ayo buat teman-teman yang lagi stres dengan adanya virus corona, ayo jangan mudah stres. Ayo kita semangat untuk melawan virus corona. Sekali lagi, untuk melawan virus corona, karena corona bisa dilawan dengan rasa semangat kita dan dengan imun kekebalan tubuh kita. Oke teman-teman, ingat selalu ya, selalu makan vitamin, makan buah-buahan, makan sayur-sayuran ya. Oke, sekali lagi buat keluarganya Eko, mohon maaf jika tadi kata-kata Eko benar-benar bukannya Eko lebay atau Eko gimana, karena dalam diri Eko benar-benar ngerasain hal yang benar-benar besar banget gitu ya. Alhamdulillah juga saya udah lepaskan apa namanya, unek-unek di dalam diri Eko, dan makasih yang udah kasih masukan agar Eko untuk tetap semangat gitu kan. Mungkin buat kalian ya pasti ngerasain nih ya sebentar. Mungkin buat kalian yang ada di perantauan, kalian bisa ngerasain hal yang sama kayak Eko gitu kan. Jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman, sebentar lagi lebaran, sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi lebaran, kita nggak tahu apakah kita bisa merayakan hari Ramadan, apakah kita bisa ngerasain hari lebaran. Nah itulah yang Eko pikirkan. Bukan Eko takut karena adanya virus corona ya, Eko cuma dari tadi bener-bener ini jadi keingetan lagi ya, dari tadi bener-bener ya Allah, sebentar lagi lebaran ya kan, kita lagi diguncangkan dengan virus seperti ini. Semoga aja ya semua bisa hilang ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing aja deh, semoga kita bisa menjalankan semuanya ya. Hari ini kontennya sangat baper, dan mungkin kalian yang lagi putus asa dengan adanya virus corona, ayo kita semangat dan jangan mudah putus asa. Sekali lagi, kita semangat dan jangan mudah putus asa. Sekali lagi,
Mohon maaf jika dari tadi kita kelihatan cengengnya ya. Padahal Eko jujur gak pernah nangis ya kan. Ya bukan gak pernah nangis sih, susah nangisnya gitu. Pokoknya intinya buat kalian yang ada di perantauan, buat kalian yang ada dimanapun yang jauh dari keluarga, selalu hubungin keluarga kalian. Ada apa di sini, lagi ngapain kalian, ya kan? Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Oke teman-teman, saya Eko, dan jangan lupa ya teman-teman, jika kalian menganggap video vlog Eko kali ini sangat bermanfaat, ayo bagi ke media sosial kalian lainnya dengan cara share, ya kan? Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, tetap tekan tombol subscribe untuk mendukung channel YouTube Eko atau untuk mengupkan channel YouTube Eko. Oke teman-teman, saya Eko Wibawa. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.